Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Terimalah votum pada pagi hari ini dari Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan 2. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beribadah di tahun baru 2021 ini dan selamat berbakti. Di kolong langit ini tidak ada nama lain selain Yesus Kristus yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja yang layak dipuji dan disembah. Mari Bapak Saudara, kita angkat pujian layak dipuji, disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata kudus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang makasih, Allah yang baik. Engkau telah memelihara kami sepanjang tahun 2020 ini. Kami boleh melewatinya. Sungguh Tuhan, itu karena Engkau punya anugerah ya Tuhan, sehingga kami boleh masuk di tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali datang untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau. Kiranya pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menserahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberi kemenangan dan mengampuni orang-orang berdosa. Sungguh amat besar kasih Allah. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian kasih Allah. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun, karena firman Tuhan berjanji. Dalam Ulangan 30 ayat 2 sampai dengan 3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal tahun yang baru ini, kita datang kepadanya, kita mau mengakui akan segala kelemahan kita, kelalaian kita. Kita mau mengakui akan segala dosa kita. Dan biarlah di tahun yang baru ini, kita mau memulainya bersama Tuhan. Hidup taat dan takut akan Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan di dalam pertolongannya kita boleh memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau beri kami kesempatan ada di tahun yang baru ini. Di hari pertama ini kami datang kepadamu. Kami menyadari kelemahan kami. Kami menyadari kelalaian kami. Kami menyadari keberdosaan kami. Ampuni kami ya Bapa. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus,
yang telah mati di kayu salib, kami datang kepadamu minta pengampunan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan buat setiap kami. Ajar kami ya Bapa, di tahun yang baru ini kami mau hidup sungguh taat, sungguh hormat, sungguh takut akan Engkau. Hidup kami seturut kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Tuntunlah kami, pimpinlah hidup kami seturut kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami. Kami sungguh bersyukur Engkau mengampuni segala dosa kami. Dan kami percaya kami boleh terus dipimpin Tuhan, sekarang ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan. Dari Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dan mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya. Diambil dari Yohanes 13 ayat 34. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Demikian petunjuk hidup baru bagi kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Memiliki hati yang cinta akan dunia yang fana ini akan membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi milikilah cinta dan selalu bersandar serta berserah kepadanya. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Mari kita angkat pujian, "Aku Berserah." Mari kita buka Alkitab kita sebagai bacaan petanggapan. Bacaan petanggapan kita pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 13. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 13. Kita akan bacakan petanggapan. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Bapak Ibu yang ke-9 dan nanti ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Bila sudah diketemukan, Israel hamba Tuhan, ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Sesungguhnya, semua orang yang bangkit amarahnya terhadap Engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah Engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan Engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan Engkau akan seperti tidak ada dan hampa. 13 bersama. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian bacaan pertanggapan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita boleh menyimpannya dalam hati dan menjadi pelaku-pelaku firman. Kalau kita ada sampai saat ini, itu karena penyertaan Tuhan sehingga kita semua dijauhkan dari pandemi ini. Dengan tangan kanan Yesuslah kita semua dipegangnya sehingga kita mendapatkan kemenangan dan tidak perlu takut. Mari bersama kita angkat pujian, Ku Tidak Takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Saya undang bangkit berdiri Bapak Saudara. Mari bersama gereja segala abad dan segala tempat kita mengakui iman kita demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan bacakan ayat emas kita pada hari ini, terambil dari 41 ayat 10a. Kita baca 2 kali berturut-turut. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Demikian ayat emas kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan diberkati akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari siapkan hati dan pikiran kita, karena tema khotbah kita pada hari ini yaitu janganlah takut dan janganlah bimbang. Mari sebelumnya kita angkat pujian,
ku perlu Kau Tuhan. Di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlu Kau Tuhan. Menjamah hatiku, ku perlu Kau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan ku perlu Kau Tuhan, saya undang bangkit berdiri bersuara. Perlu Kau Tuhan Pada hambanya kami silakan. menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Bapa kami yang di surga, sungguh harus kami akui, jikalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena pemeliharaanmu. Karena itu kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Memerlukan Engkau ada di sepanjang kehidupan kami. Karena Engkaulah yang paling mengerti isi hati kami. Engkaulah yang paling tahu keadaan kami. Saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena Engkau Allah yang mengerti. Engkau Allah yang sungguh tahu keadaan kami masing-masing. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan beri kesempatan untuk dapat memasuki tahun 2021. Dan di awal tahun tanggal 1 Januari ini kita boleh beribadah kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka bagian dari Alkitab kita masing-masing. Kita akan melihat dari Kitab Yesaya pasal 41, kita akan membaca dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Bagian ini saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dapat menyimaknya di Alkitab masing-masing. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan ayat 13 menjadi dasar untuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Yesaya 41 ayat 8 sampai dengan 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi,
Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini pada ibadah awal tahun 1 Januari 2021 adalah janganlah takut dan janganlah bimbang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut penelitian setiap orang memiliki rasa takut Bapak Ibu Saudara. Dan ketika rasa takut itu muncul akan mengakibatkan beberapa bagian tubuh kita bereaksi. Seperti misalnya jantung berdebar, nafas jadi cepat, otot tegang, bahkan keluar keringat. Bapak Ibu Saudara, perasaan takut ini sebenarnya baik bagi manusia. Apabila pada takaran yang tepat ini akan membuat manusia mempunyai sikap waspada. Tetapi perasaan takut yang berlebihan, Bapak Ibu Saudara, tidak baik dan mengubah perasaan takut ini menjadi ketakutan yang tidak bisa dikendalikan, menjadi sebuah fobia bagi diri kita. Bapak Ibu Saudara, dicatat oleh Detik Health bahwa ada beberapa hal, ada 7 hal yang membuat manusia takut. Seperti misalnya takut mati, takut gagal, takut ditolak, takut ketinggian, takut kehilangan orang yang disayangi, dan takut miskin, Bapak Saudara. Bapak Saudara, kalau kita melihat keadaan saat ini, pandemi COVID-19, ini pun telah menimbulkan banyak ketakutan dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya ketakutan masalah ekonomi, tetapi juga yang utama adalah ketakutan akan kematian. Bapak Ibu Saudara, kematian karena COVID ini bukan hanya sebuah berita dari tempat yang jauh, tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, kematian menjadi fakta yang ada di depan mata. Apalagi saat ini muncul berita bahwa ada varian baru dari COVID, dari virus corona ini yang katanya lebih berbahaya. Bapak Ibu Saudara, ketidakpastian akan kapan berakhirnya pandemi COVID-19 ini juga memunculkan kebimbangan dalam hati kita. Bagaimana keadaan masa depan kita nanti ketika COVID tidak tahu kapan berakhirnya? Bapak Ibu Saudara, tetapi jika kita membaca kitab Yesaya, maka kita akan menemui Bapak Ibu Saudara sebuah situasi ketidakpastian yang dialami oleh bangsa Israel. Saat itu Allah menghukum bangsa Israel karena keberdosaan dan ketidaktaatan mereka kepada Allah. Sehingga Allah membuang mereka di Babel. Namun Bapak Ibu Saudara, melalui pasal-pasal dari kitab Yesaya ini, Allah memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya selama mereka ditawan di Babel. Bapak Ibu Saudara, dan terkhusus bagian yang kita baca dari pasal 41 ayat 8 sampai 13 ini, Allah menyatakan
bahwa Dia adalah Allah yang bertanggung jawab kepada umatnya. Tidak ada rencananya yang dapat digagalkan oleh manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagi kita umatnya yang telah ditebus oleh penggenapan nubuat Yesaya, yaitu di dalam Tuhan Yesus yang baru saja kita rayakan kedatangannya. Kita harus hidup tidak takut. Kita harus hidup tidak bimbang. Walau mungkin saat ini kita menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup tidak takut. Jangan takut. Jangan bimbang. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Kita harus ingat dua hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui Nabi Yesaya, Allah menyatakan penyertaannya bagi bangsa Israel. Dan penyertaan Allah bagi umatnya itu sungguh Bapak Ibu Saudara terjadi sebelum mereka mengalami pembuangan di Babel ini. Allah terus menyertai mereka sejak Abraham yang dikasihinya. Dan terus terjadi pada Yakub yang namanya diubah menjadi Israel. Bahkan Bapak Ibu Saudara, saat mereka berdosa kepada Allah dan akhirnya dibuang di Babel, Allah tetap menyertai mereka. Melalui Nabi Yesaya, Allah terus menyatakan pengharapan dan penghiburannya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di dalam ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, kata menyertai pada ayat 10 ini mengingatkan kita akan perkataan malaikat kepada Yusuf. Di sana dikatakan engkau akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Bapak Ibu Saudara, dalam keadaan apapun Allah selalu ada bersama-sama kita. Allah pun menyertai kita sampai akhir zaman. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak Saudara, kata menyertai ini juga dapat berarti Allah ada di antara kita. Seperti Tuhan Yesus yang berada dalam satu perahu dengan para murid ketika menghadapi angin sakal. Bapak Ibu Saudara, penyertaan Allah memang tidak berarti hidup kita terbebas dari segala masalah. Penyertaan Allah menolong kita untuk dapat kuat menanggung setiap masalah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa kita tidak pernah ditinggal sendirian menghadapi segala situasi dalam kehidupan ini. Bahkan Allah memberikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Puji Tuhan, jika kita kuat sampai saat ini, itu semua karena Allah menyertai kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita ingat adalah bahwa kita ini adalah umatnya. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-10 juga di bagian selanjutnya, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel menyadari akan keberdosaannya. Hal ini menimbulkan ketakutan dalam diri mereka. Mereka harus berhadapan dengan Allah yang selama ini mereka saksikan penuh kuasa dan sanggup menghancurkan setiap musuhnya. Bapak Ibu Saudara, ketakutan
yang membimbangkan, membuat mereka akhirnya menjadi bimbang dalam hatinya. Apakah Allah masih menganggap mereka sebagai umatnya? Bapak Ibu Saudara, namun kalau kita membaca di bagian yang tadi, Allah menyatakan kepada mereka, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara bahwa Allah masih mengakui mereka sebagai umatnya dan menyatakan bahwa Dia masih menjadi Allah mereka. Bahkan dikatakan Allah akan meneguhkan, Allah akan menolong dan akan memegang mereka dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Bapak Ibu Saudara, frase tangan kanannya ini Bapak Saudara, ini menunjukkan suatu penghargaan yang istimewa kepada yang dipegang dengan tangan kanan tersebut. Dipegang dengan tangan kanan berarti diakui dengan otoritas yang memegang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai umatnya, kita sungguh aman berada dalam genggaman tangan Allah yang berkuasa dan berotoritas, yang akan memimpin kita kepada kemenangan. Kita miliknya, kita umat kepunyaannya, kita sungguh aman bersamanya. Seperti anak yang merasa aman di dalam genggaman tangan bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi hari ini? Adakah sesuatu yang menakutkan atau menggentarkan hati ketika memasuki tahun yang baru ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah firman Tuhan hari ini yang berkata, janganlah takut, janganlah bimbang. Ingatlah, ada Allah yang selalu ada dan menyertai kita selamanya. Dan ingatlah bahwa kita adalah umatnya yang aman dalam genggaman tangan kanannya, yang akan membawa kita kepada kemenangan. Masukilah tahun yang baru ini dengan penuh iman, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, memasuki tahun yang baru. Sungguh banyak hal dapat membuat kami menjadi takut, bahkan membuat kami menjadi bimbang. Ketidakpastian karena situasi yang ada membuat kami bisa menjadi cemas. Tetapi kebenaran firman-Mu ingatkan kami bahwa Engkau Allah yang bertanggung jawab kepada umat-Nya. Bahwa tidak ada rencana-Mu yang dapat digagalkan oleh manusia. Karena itu kami mau serahkan diri kami kepadamu. Kami tidak takut, kami tidak bimbang. Karena Engkau Allah menyertai kami. Sekarang ini bahkan sampai selamanya. Karena kami umat-Mu ada di dalam genggaman tangan kanan-Mu. Kami aman bersama-Mu. Terima kasih Bapa. Pimpinlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pertama, kita mau bersyukur akan penyertaan Tuhan sehingga kita bisa memasuki tahun yang baru 2021 ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya. Kita juga menyerahkan segala tekad kita. Mungkin kita punya resolusi di tahun yang baru ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini hidup kita semakin setia, hidup kita semakin memuliakan Tuhan.
Dan kita tetap doakan yang sakit dan lanjut usia. Biarlah yang sakit dipulihkan, disembuhkan. Dan yang lanjut usia hidupnya boleh tetap dengan iman yang teguh, menjalani hidup dengan sukacita. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan menolong menghadapi COVID-19 ini, sehingga bangsa dan negara kita ini dapat menyiapkan vaksin, melakukan vaksinasi, dan Tuhan menolong semuanya boleh baik dan lancar, dan rakyat Indonesia boleh sehat. Kita juga doakan untuk pemulihan ekonomi. Kita doakan juga keamanan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kami boleh dapat memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kami tahu dan kami sadari semua itu adalah karena penyertaan dan pertolongan-Mu, kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini pun kami membawa segala kekhawatiran kami, keinginan kami, harapan-harapan kami di tahun yang baru 2021 ini. Tolonglah kami ya Bapa untuk dapat melaksanakan, dapat mencapai segala tekad, segala harapan kami bersama Engkau. Dan biarlah di tahun yang baru ini di 2021 hidup kami boleh semakin setia, hidup kami boleh semakin memuliakan Engkau, hidup kami boleh menjadi berkat dan saksi Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Engkau tahu keadaan mereka masing-masing ya Bapa. Karena itu kami berdoa, minta jamahan Tuhan, kuasa mujizat dinyatakan, pulihkan mereka. Segala usaha yang mereka lakukan Tuhan berkati, dan biarlah di dalamnya ada kesembuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap teguh di dalam iman. Mereka juga boleh mengalami sukacita bersama keluarga di tahun yang baru ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, biarlah Tuhan juga bangsa dan negara kami Indonesia, kami mohon Tuhan menolong kami, pemimpin negara kami dalam mengatasi masalah COVID yang ada. Kami mohon Tuhan, baik pengadaan vaksin maupun juga nantinya saat dilakukan vaksinasi, semuanya boleh berjalan dengan lancar, semuanya boleh baik dan sehat, dan semuanya boleh terjadi pemulihan bagi negara ini. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi. Kami juga berdoa untuk keamanan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami sungguh serahkan di dalam kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Dan hari ini saya juga beri kesempatan buat Bapak Ibu Saudara, bawalah segala pergumulan Bapak Ibu Saudara yang secara pribadi akan engkau ungkapkan hanya kepada Tuhan saja. Bawalah, Dia Allahmu, engkaulah umatnya, Dia akan menyertaimu. Bapa di surga, Engkau mendengar setiap doa kami. Inilah syafaat kami. Kami bawa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita masuki dalam warta gereja. Yang pertama, Sabtu
2 Januari 2021 kita akan mengadakan puasa untuk mempersiapkan diri menerima perjamuan kudus, berdoa mendukung pelayanan gereja dan negara. Doa dan buka puasa dilakukan di rumah masing-masing pada pukul 17.30 WIB. Marilah kita melaksanakan puasa dan doa ini baik secara pribadi ataupun bersama keluarga. Yang kedua, Minggu 3 Januari 2021 kita akan melaksanakan perjamuan kudus baik ibadah secara online dan ibadah di gereja. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, bagi jemaat yang mengikuti ibadah online dapat mengambil paket perjamuan kudus di gereja. Jika memerlukan pengantaran, maka dapat menghubungi TU Gereja Ibu Lani atau menghubungi nomor telepon gereja 0725 41755. Demikian warta hari ini. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebagai ayat mengantar persembahan kita pada hari ini, saya akan bacakan dari Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saya undang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang Kau pimpin. Terima kasih untuk berkat yang itu semua daripada-Mu. Dan kalau saat ini kami boleh mengumpulkan, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan ini agar kami dapat gunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengumpulkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dan kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa berkat oleh Pendeta Tomli. Kita angkat pujian doksologi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan jalanilah tahun yang baru ini dengan berkat dari Allah sendiri. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau, karena engkaulah umat-Nya. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
selesai, jemaat dipersilakan duduk. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.